bagaimana memanage rindu. Hasilnya. Ini ada sedikit ketidakadilan. Bagi orang-orang yang sudah merasakan rindu, ini adalah pembicaraan yang menarik. Bagi jomblo-jomblo yang menderita, ini adalah siksaan yang luar biasa. Rindu kena harus golek cerai itu rindu. Patup di patup ini. Itu namanya turu. Patup itu kerinduan dalam bayangan. Kerinduan dalam bayangan. Patup itu kalau sama rindu itu punya cerita luar biasa dia. Nang wis turu sayang. Rindu menyesakkan, Mas. Rindu menyesakkan. Rindu bukanlah keinginan untuk, setahu saya ya, lagi-lagi dari karena yang saya alami dari ciptaan Tuhan hanya diri saya. Jadi yang semua yang saya ceritakan pasti versi saya, bukan versi bukan yang benar-benar kayak sebenar-benarnya. Versi saya. Rindu itu ditandur sama Tuhan sebagai tali agar kita kembali padanya. Enggak hanya ruang rindu, tapi ruang itu menjadi lubang di hati. Tak jadi artis meneh wae. Selalu ada strive, ada keinginan untuk kok pengen sesuatu ya, entah mencapai, entah mendapatkan, entah apa, tapi lihat naluri karena kita tuh dibawa tadi itu yang konsep yang tadi awal saya katakan bahwa seharusnya kita tuh akunya kan semakin membesar. Bagaimana membesarkan aku? Paling gampang, paling wantah kan mangan seake-ake, aku ini gede banget ya Mas Helmi ya. Oke. Tadi gede lah aku nih kan memasukkan kita ono sing pengen mengakukan harta wekku itu bukan bukan buruk juga sebenarnya. Aku nggak ngomong baik buruk, itu respon manusia terhadap naluri mengakukan banyak hal. Orang pengen mengisi lubang hati itu tadi dengan kekayaan misalnya, aku wekku itu naluri karena pengen mengisi kerinduan. Apa toh iki apa toh, dia mendefinisikan kerinduan aja susah. Neng mesti ono sing gatel kudu ngono. Ya itu ada yang mengisinya dengan kekuasaan, ada yang mengisinya dengan kekaguman. Kekaguman ini maksudnya dia pengen dikagumi, itu mengisi hatinya. Yang pada suatu hari pasti dia akan menemukan bahwa bukan itu yang membesarkan aku. Kenapa? Karena semua perasaan di dunia ini, semua perasaan yang kita alami, hampir semua perasaan yang kita alami itu selalu perasaan relatif. Maksud gini, selalu dibandingkan sebelumnya. Kowe wareg karena saat durunge ngele. Kowe seneng itu gaji mundak karena saat durunge rendah. Tapi ketika kowe entuk 3 bulan, entuk setahun sauno, tidak sebahagia ketika pertama kamu naik. Nah itu kok enggak bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Bahagia yang tadi kok enggak ya? Dia cari lagi. Terus dia pengen mencari perasaan itu. Kembali kepada konsep itu. Kebahagiaan itu bukan di luar. Itu semua karena yang kamu alami dalam hidup hanya ada di sini. Makanya kalau kita belajar dari orang-orang terdahulu, misalnya yang bisa kita pelajari Siddhartha Gautama, Kanjeng Nabi, siapa sih Mursasi kayak pembunuh sekali. Ketika pada ujungnya dia tidak mencari di luar, dia akan mencari refleksi ke dalam dirinya. Karena kebahagiaan dalam dirimu tidak membutuhkan syarat di luar. Kerinduan itu ketika yang nek bareng ngomong rindu, sing paling medeni semedi apa sebenarnya?
kok semedi apa? Ya semedi lah. Semedine Nabi Isa iku. Aku semedi iki dudu maksudnya topo ngene iki. Topo salib. Ini ya ora. Nabi Isa itu bagaimana dirinya tenggelam dalam cinta gitu. Ruang rindu kira ana apa-apa karo apa jenenge Nabi Isa. Wah. Kebahagiaan tidak ranggo syarat apapun. Karena wis tenggelam dalam dunia cinta, wis iso nemeng. Bukan lagi kerinduan karena sudah terisi. Wis piye yo aku ngomongnya. Rindu, ini kalau yang kamu maksudkan rindu, kangen, itu juga hilang, Mas. Anda kangen sama pacar karena tidak setiap hari apel. Tanya sama yang sudah punya istri. Tangi kowe, turu kowe menar, madang kowe menar, nguyuh ketemu kowe, anu kowe, rindu piye kowe. Bukan lagi kerinduan. Jadi kerinduan yang sejati bukanlah seperti pertemuan. Itu seperti melengkapi. Memang menyesakkan dada karena kamu mengalami ciptaan Tuhan yang ada dalam dirimu yang sebelumnya tidak kamu alami. Overwhelming ini bahasa Indonesianya apa ya? Bukan overwhelming ini apa Mas? Membuncah. Iya ya. Kalau menakutkan ya menakutkan. Makanya aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Menakutkan soalnya. Menakutkan ki bahagia ning ya ana wedi. Piye iki? Iki ya ora selamanya juga ngene iki. Iki ada macam dada ya iso mati barang. Iya, sesakkan dada iso mati barang. Bener iku. Sesakkan dada iso mati. Menurut saya bagaimana memanage rindu tersebut? Ada beberapa batas yang harus menurut saya ya, ada beberapa batas yang harus selalu kita jaga. Nomor 1, itu pengalaman kita pribadi, jangan sampai merugikan orang lain. Serindu-rindumu sama Tuhan, kalau kamu harus membunuh orang lain, kalau sampai kamu harus merugikan orang lain, kamu mengambil hak orang lain tersebut untuk mendapatkan kenikmatan seperti dirimu menemukan rindu. Yora, sesalah-salahnya dia menurutmu, dia makhluk Tuhan yang berhak untuk menemukan kerinduannya kepada Tuhan. Wes dibatasi, ojo ngasih menghalangi perjalanan orang lain. Bahkan ketika kita ketemu sama orang yang nggak paham, misalnya apa sih, aku tahu gue, tiba-tiba ngomong, Twitter, Mas, ngomong ke aku, jangan ngomong agama Mas. Anda nggak tahu arti dari syahadat. Syahadat itu kalau belum benar syahadatnya, itu Anda nggak ada gunanya hidup. Waduh, nggih, maaf Pak Yai. Terus aku diceramai panjang lebar ngono kae, ya wae. Aku nggak ngomong bahwa aku lebih tahu dari dia, tapi itu perjalanan hidup dia. Wes, gue merasa ekspresi ngandani aku itu adalah perjalanan terbaik dia. Wes aku menyediakan diri menjadi orang yang dikandani sok-sok. Nek pas kuat, nek pas ra kuat yo bathuk musuh. Nek pas ra kuat, wong lho yo sok-sok ra kuat bareng. Jadi tadi itu untuk menjaga rindu menurut saya kita perlu beberapa hal yang perlu kita perlu kita batasi. Nomor 1, jangan lupa bahwa itu pengalaman ciptaan Tuhan yang ini dengan Tuhan yang ini, bukan yang ini, bahkan bukan baju, bukan apa, tapi yang ini, pengalaman yang ini. Jangan sampai pengalaman satu orang ini menghalangi orang lain mengalami pengalaman yang sama. Entah dengan kadang-kadang ngandani ya berbahaya loh. Kenapa? Karena dia perlu menemukan kenikmatan, menemukan sendiri kadang-kadang. Makanya Simbah ngomong, aku nek ra ditakoni rawani ngomong, karena saya takut itu. Engko aku ngomong, kue lagi harus ngalami, akan menemukan kenikmatan sehingga punya pengetahuan yang lebih dalam. Goro-goro omonganku, kue dadi menggok. Aku sing etok royalti.
Kan saya takutnya seperti itu. Jadi menurut saya jangan sampai menghalangi perjalanan orang lain dalam pertumbuhannya. Jangan sampai mengganggu orang lain dalam pencariannya. Jangan sampai menghalangi kesempatan dia untuk untuk mencapai Tuhannya dengan pengalamannya sendiri. Tapi ada siap setiap saat ketika orang pengen mengangsu dari Anda. Nek ra pengen ngangsu ya rasa angsunen suwe-suwe ngono kuwi. Ya kita lihatlah, aku nggak ngomong itu salah, itu pendewasaan peradaban, tapi kita Indonesia banyak orang yang pengen diangsu, bahkan mengangsu-angsukan diri, ngomong pokoknya ngene lho sing bener, entah itu pengalaman pribadinya, entah itu hanya fotokopi dari belief system yang dia alami. Ya nggak apa-apa kalau kamu mengambilnya sebagai oke, ini referensi untuk aku bisa mengalami ciptaan yang ini tuh gimana. Jadi kita harus dewasa dan tidak kehilangan kedaulatan. Ngono wae Mas, moga-moga bisa menjawab pertanyaan Anda. Nggih, matur nuwun sangat. Tepuk tangan untuk Mas.